Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeremy Lumban Tubing. Saya dari kelas PKOG 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang persendian dan otot. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Masing-masing tulang tersebut tentu saling berhubungan. Setidaknya, ada 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Hubungan yang terdapat di antara dua tulang itulah yang disebut sebagai sendi ataupun artikulasi. Di dalam sistem gerak pada manusia, persendian memiliki fungsi serta peranan yang amat penting di dalam proses terjadinya aktivitas ataupun gerakan. Yang berikutnya, fungsi persendian. Sendi sendiri digunakan untuk menghubungkan dua tulang untuk meningkatkan fleksibilitas dan memungkinkan pergerakan. Yang berikut, macam-macam sendi. Yang pertama, ada sendi mati atau sinortrosis. Yang kedua, ada sendi kaku atau amfiortrosis. Yang ketiga, ada sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama, sendi mati atau sinortrosis. Sendi mati adalah sendi yang tidak mempunyai celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Contoh dari sendi mati adalah sendi-sendi yang menghubungkan antara tulang pada bagian tengkorak, seperti yang ada di gambar kiri. Yang kedua, ada sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Yang berikutnya ada sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang, sendi pada pergelangan tangan, serta sendi pada tulang dada. Lalu ada sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Macam-macam sendi gerak. Yang pertama ada sendi engsel. Seperti engsel pada pintu, sendi ini memungkinkan pergerakan tulang pada satu arah. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku. Yang kedua ada sendi pelana. Pada sendi pelana, salah satu tulang dapat digerakkan menuju dua arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Yang berikutnya ada sendi geser. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contohnya adalah sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Lalu ada sendi putar. Pada jenis sendi ini, salah satu tulang dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang hasta dengan tulang pengumpil. Yang berikutnya ada sendi peluru. Pada sendi ini, salah satu tulang berbentuk bongkol sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang gelang bahu, serta tulang paha dan tulang gelang panggul. Baik, materi selanjutnya kita lanjut dengan otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak karena ototlah yang membuat tulang bergerak. Jenis-jenis otot. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, otot polos. Otot polos merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong, di mana bagian ujungnya cenderung meruncing. Yang kedua ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang terletak pada dinding jantung. Yang ketiga ada otot lurik. Otot lurik biasa disebut juga sebagai otot rangka karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurik karena bila dilihat dengan menggunakan mikroskop akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Yang berikutnya adalah gerak dan kerja otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek menjadi keras dan akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya, harus ada otot lain yang berkontraksi agar bisa menarik tulang itu kembali ke posisi awal. Jadi, untuk bisa menggerakkan tulang setidaknya dibutuhkan kerjasama dari dua macam otot dengan cara kerja sama yang berbeda. Dengan berdasarkan kepada cara kerjanya, maka otot dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Yang pertama, gerak sinergis. Gerak sinergis merupakan gerak selaras dari dua otot atau lebih. Pada gerakan sinergis, otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya adalah gerakan pada otot punggung dan leher. Yang kedua, ada gerak antagonis. Gerak antagonis adalah gerak berlawanan antara dua atau lebih otot untuk menggerakkan pada suatu bagian tubuh. Contohnya adalah ketika lengan bawah terangkat, maka otot bisep akan
berelaksasi sementara otot tricep melakukan relaksasi. Demikian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenaan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Horas. What they don't do shit.